Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RS dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini dalam suasana puasa Ramadan, sejenak kita mendengarkan kajian sebelum berbuka. Al-Quran sering disebut dengan Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, Quran yang mulia. Maka Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat mulia. Maka siapa saja yang bersama Al-Quran, hidupnya akan mulia. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat mulia, penghulunya para malaikat. Kemudian Al-Quran sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang sangat mulia, makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Dan dia menjadi penghulunya para nabi-nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Maka umat-umatnya ini disebut Allah kuntum khaira ummah. Umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka bersama Al-Quran, membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, maka mereka menjadi kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Al-Quran diturunkan pada saat bulan suci Ramadan. Maka tempat turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran menjadi penghulunya semua bulan-bulan yang ada. Maka Allah muliakan waktu tempat turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Begitulah Al-Quran bisa mengangkat derajat, memuliakan siapa yang bersamanya. Maka sahabat RS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Kalau kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka kita menjadi umat terbaik, menjadi hamba Allah terbaik. Bahkan Al-Quran ini akan mengangkat derajat kita sampai di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada orang-orang yang ada di hari akhirat, bacalah Al-Quran dengan tartil, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang terindah. Sesungguhnya derajatmu di akhirat, derajatmu ketika berada di akhirat itu tergantung ayat terakhir yang kau baca. Ketika dia baca semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan ayat terakhir itulah kedudukannya di akhirat. Kalau andai saja dia mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan terakhir itulah yang akan membuat dia berada di surga mana. Sahabat RS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang senang sekali bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadikan syafaat, akan menjadi syafaat di ashabi, bagi yang bersahabat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran.
maka hidup kita ini akan bahagia bersama Al-Quran, akan mulia bersama Al-Quran. Ramadan, waktu yang sangat tepat, di mana diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka amal yang terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Bahkan hidup kita akan diberikan oleh Allah petunjuk. Allah akan berikan kita petunjuk hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan dada kita yang sempit. Kehidupan kita yang sulit, Allah akan berikan jalan keluar dengan Al-Quran. Jangan sampai seperti yang Allah kabarkan dalam surah Toha, bagaimana gambaran orang-orang yang melupakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidupnya akan terasa sempit, sulit. Dia mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma, bahkan mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Faqad kuntu basyira, padahal di dunia kami melihat, ya Allah, tapi kenapa kami di dunia melihat, kemudian di akhirat buta? Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang setimpal, dengan kata-kata yang bisa membuat orang-orang yang protes, yang mereka nggak terima dikumpulkan dalam keadaan buta. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, begitulah ketika dulu kami datangkan ayat kami kepadamu, ada Al-Quran di hadapanmu, fanasitaha, engkau lupa, engkau tidak mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kau tidak mau mengkaji Al-Quran. Quran ada tapi kau lupakan Al-Quran. Maka hari ini, di hari kiamat, Allah pemilik alam semesta, pemilik alam yang nyata maupun alam ghaib, Allah menguasai segalanya. Maka di hari itu, mereka-mereka yang melupakan Al-Quran, Allah lupakan dengan cara membutakan. Karena mereka dulu di dunia tidak mau tahu dengan Al-Quran, maka di akhirat mereka pun dibutakan matanya, sehingga mereka tidak lagi melihat di akhirat. Di dunia kita tidak melihat, sudah menderita, apalagi di akhirat. Panas, terik, dan begitu banyak sekali orang-orang di akhirat kehausan, kepanasan, tidak tahu arah dan tujuan, padahal matanya melihat, apalagi buta. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmati hidup kami dengan Al-Quranul Karim. Ya Allah, berikan cahaya. Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, berikan cahaya dalam hati kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, wafatkan kami dengan Al-Quran. Wa ahyina bil Quran, hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, wafatkan kami dengan Al-Quran. Wa adkhilnal jannah bis syafa'atil Quran. Ya Allah, masukkan kami dalam surgamu dengan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.